Ini contohnya. Ya, ini kan nggak bisa dinaikkan. Ini udah mentok. Sudah berapa lama? Sekitar 5 bulan. Sudah 5 bulan. 5 bulan sudah dipijit? Ya 5 kali. 5 kali. 5 tempat. 5 tempat. Tapi nggak ada perubahan ya. Ada. Tambah sakit ya. Tetap sakit, tambah sakit. Ya, ini contoh pembelajaran untuk kita semua. Sakitnya sekarang. Pijitnya diginikan. Iya, ya udah. Dengan diginikan enggak di? Iya. Iya kan? Jadi hati-hati teman semua. Udah pernah diketek bareng di. Yang sakitnya ini kalau diketek lehernya. Semua badan diketek. Di mana tadi? Di. Tambah enak enggak? Ya, sakit. Tambah sakit ya. Sakit. Jadi hati-hati teman semua ya, tidak disarankan ya. Kretek itu tidak disarankan karena harus harus benar-benar paham tentang anatomi, fisiologinya, patologinya, patofisiologinya harus paham. Kalau tidak paham ya akhirnya tambah sakit ini. Kerjanya terganggu nggak? Terganggu. Saya terganggu. Nah, tadi kan ya. Tadi lepasnya susah loh. Susah. Saya lepas sekarang. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Master Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Boyolali. Dari Boyolali dengan Mas siapa? Nur Salim. Nur Salim. Ini mengalami cedera bahu. Ini contohnya. Ya, ini kan nggak bisa dinaikkan. Ini udah mentok. Sudah berapa lama? Sekitar 5 bulan. Sudah 5 bulan. 5 bulan sudah dipijit? Ya 5 kali. 5 kali. 5 tempat. 5 tempat. Tapi nggak ada perubahan ya. Ada. Tambah sakit ya. Tetap sakit, tambah sakit. Ya, ini contoh pembelajaran untuk kita semua. Sakitnya sekarang. Pijitnya diginikan. Iya, ya udah. Dengan diginikan enggak di? Iya. Iya kan? Jadi hati-hati teman semua. Ya, ini perlu yang namanya edukasi. Jadi tidak semua dilakukan dengan yang di ini ya krek gitu. Iya. Udah pernah diketek bareng di. Yang sakitnya ini kalau diketek lehernya. Semua badan diketek. Di mana tadi? Di. Tambah enak enggak? Ya, sakit. Tambah sakit ya. Sakit. Jadi hati-hati teman semua ya, tidak disarankan ya. Kretek itu tidak disarankan karena harus harus benar-benar paham tentang anatomi, fisiologinya, patologinya, patofisiologinya harus paham. Kalau tidak paham ya akhirnya tambah sakit ini. Kerjanya terganggu nggak? Terganggu. Saya terganggu. Ini kalau parah sudah selesai nggak bisa kerja. Nah inilah yang harus hati-hati. Pengennya sehat, tapi tambah sakit. Ya, dilepas bajunya. Nah ini, waduh ini sudah susah nih. Susah lepas baju. Diangkat bisa ya? Tapi diangkat bisa ya? Ya untuk gerak tertentu. Iya. Misalkan buat bisa, tapi untuk jangan juga yang ini bisa ya? Ini bisa. Oke. Tapi kalau digerakkan orang, misalkan atau lemas atau gelek, rasa kayak lepas ya? Kayak mau lepas. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang namanya mijet itu di bagian yang lunak, ya. Ini. Sekarang sudah marak ya. Pijit itu marak, tapi harus selektif ya. Jangan katanya kan itu. Ini memang pijit itu ada ilmunya. Jadi malam nggak bisa tidur. Setiap jam 2, jam 3 itu pasti kerasa. Jadi istilahnya harus benar-benar selektif ya.
Informasi sekarang, wow, luar biasa. Wah, ini kan sakit sekali kan? Ini kan enggak apa-apa. Katanya ke sana katanya. Itu kan? Ya. Dari lima tukang pijat. Beda enggak pijatnya ini? Beda. Yang kemarin yang ketemu pakai yang penting kan pakai belum sakit. Bagus itu, Pak. Iya dia. Ini aja cuma gini aja sakit sekali ya, iya kan? Iya. Cuma ini loh. So. Coba cek tadi udah dicek. Nih, tadi kan sakit dah nih. Sakit ini ya? Sakit. Bener ya? Sakit. Nggak bohong kan? Sakit, Pak. Coba yang itu. Ini? Ini enggak terlalu. Beda ya? Beda. Ya nih. Sakit. Jadi besok-besok kalau pijit itu harus tahu orang siapa yang pijit kan gitu loh. Nih, yang namanya masas itu di bagian yang guna ototnya, tidak boleh di persendiannya. Yang kemarin tuh orang mana ya? Orang Tangerang atau mana ya? Ya, ini. Mas digunikan toh? Iya. Nah, itu yang salah. Parah ya ini. Ini kan luka dibuat luka kan itu. Jadi ini ada peradangan itu. Ya dia sebelah enggak? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Ya itu saya dibilangin teman orangnya datang ke rumah. Wah, ya apalagi yang itu. Wah. Tambah. Gini aja sakitnya luar biasa. Ya. Ini sakit ini? Sakit. Ini sakit ini? Udah beda? Udah beda. Nah. Pusing? Enggak pusing. Aman ya? Enggak, aman. Karena ini belum selesai mas. Karena ini sakit sekali nih. Oh. Coba cek tangannya tadi. Gini loh, gini. Ya. Nah. Gak bisa toh? Udah. Tadi kan berat sekali. Nah, sekarang ini. Belum selesai. Coba. Ini kan sudah naik. Udah naik. Coba naik pelan-pelan toh, naik kan. Set. Nah, kan naik toh? Iya. Tadi kan nggak naik. Nggak Nah, ini baru setengah perjalanan. Karena ini sakit sekali. Ini mijitnya pakai ilmu, bukan ilmu. Ya, kalau ilmu tuh, wis pokoknya mari ya itu. Pas capek kerja, waduh, atau malam Tersiksa kan? siksa. Iya. Ya itu 1 bulan nunggu. Ya. Waduh. Sudah sabar. Iya. Tapi kan enak toh. Enak. Ini toh kan ya. Coba kalau semuanya ke sini. Gimana? Nggak ada kejelasan. Tangannya kapan? Nah, itu kan. Nah, ini kan dengan adanya aplikasi itu kan sudah terjadwal jamnya, kan itu harinya. Tinggal datang. Memang antriannya panjang. Ini antrian berapa ya? Kemarin berapa ribu? Saya 1 bulan lebih kok ya. Lah ya, berapa ribu antrian itu? Keringan ya? Saya nggak buka itu. Cuma saya cari jadwalnya. aja. Dapatnya Jadi 1 bulan lebih ya udah. Ini yang antri itu kalau Saya nggak tanggal salah 26 bulan kemarin. Iya enggak. 1 bulan lebih malah. Iya. 1 bulan lebih. otomatis biasanya 1 bulan. 6 Januari saya daftar yang mana. Jadi kemarin itu ada 21.000. Nah, dengan ada aplikasi itu Ada aplikasi. iya kan enak. Oh, jadwalnya itu tiap hari Sabtu dan Minggu di-share. Nah, ini kan sudah nggak sakit toh? Udah beda. Nah, ini sakit tak nih? Udah beda? Nah, ini sakit sekali nih. Aduh. Halo. Tapi kan disanteng nanti. Santai. Jadi memang sakit. Kalau nggak sakit ya sini. Itu istri bilang, ronsen aja ronsen takut retak. Takut retak atau gimana gitu. Kalau retak nggak bisa gerak. Iya. Retak itu ya tulang retak itu karena ada insiden. Kalau nggak ada insiden enggak. Nah ini sakit sekali mas ini. Sakit dah nih? Belum. Padahal cuma ginjal loh mas ini. Iya.
Dicek lagi. Tadi kan sakit sekali tangannya. Halo, ini enggak saya balik-balik dulu ya. Halo. Udah bener tau? Cek lagi. Dicek lagi tangannya. Dah. Halo. Aman? Hah? Aman. Nah, ini kan ditangani dengan ilmu, bukan ilmu ya. Kalau di sana kan penting golek bunyine kan itu. Jadi besok-besok area yang luka ini nggak boleh dipijit. Ya itu, apapun sendinya nggak boleh dipijit. Kalau dipijit tambah rusak. Ya buat lepas kaos aja susah. Mantap. Lepas kaos aja susah. Rusak ya. Aduh ya Allah. Jadi awal mau lepas itu aja udah kayak Tersiksa ya? tersiksa dulu. Udah ketakutan dulu. Sudah traumanya tinggi ya. Tadi susah ya tadi. Nanti dicek. Sandra. Halo. Wes itu yang jempolnya. Nah, cek dulu. Tadi sakit sekali toh? Sakit enggak nih? Enggak. Sudah beda? Iya, beda. Rasanya udah beda banget tangannya. Enggak. TPK tadi kan sakit banget. Ini udah. Ini kan nggak apa-apa lu, nggak apa-apa. Jadi leher-leher ini nggak boleh dipijit. Apalagi di bawah telinga ini ada. Ini sini tempat cairan getah bening. Kemarin sempat kayak ketarik gitu Pak. Oh iya. Kayak kencang kayak ada yang ditahan di sini. Karena ditarik itu, bukan ditarik itu. Jadi buat gini susah, buat gini sakit. Jadi jangan lagi ya, karena resikonya besar. Ini syaraf ini dekat pusat nyawa ini. Jangan diketek-ketek lagi. Lebih bagus ke medis, dikonsultasikan itu loh. Jangan katanya oh, tambah sakit nih. Ya. Jadi pijit itu dianjurkan. Tapi orangnya harus paham ilmunya, anatomi, fisiologi, kan itu. Tegap. Lihat aja. Nah, gini. Ini karena efek yang di itu. Jadi di ini ada peradangan itu. Terakhir itu yang diginikan terakhir. Atau yang terakhir malah. Yang digubunikan itu ada. Terakhir. Ini hati-hati, jangan dulu di aktivitas. Ya. Nah ini kan masih ada karena di gerakan ini masih ada yang ngilu. Pas gerakan tertentu itu pasti sakit. Jadi teman-teman semua contoh ya. Jadi ini Mas siapa tadi? Mas Nur Salim ini area sendi yang dimasas dan ini muncul peradangan. Ya karena gerakan gini aja tadi saya reposisi sakit yang luar biasa. Ya jadi ini untuk perhatian jangan sampai area-area persendian dipijit. Pakai kayu enggak? Enggak. Pakai tuang diginikan gitu. Tangan. Pakai baju. Cek bajunya tadi. Nah, jangan dibuat olahraga dulu ya. Nah, tadi kan ya. Tadi lepasnya susah loh. Susah. Saya lepas sekarang. Wah, udah beda kan? Iya. Sudah senyum teman-teman. Ya, udah senyum teman-teman. Ya, jadi inilah contoh. Ya, kalau masas dilakukan dengan ilmu, ini akan sangat membantu. Tapi kalau dimasas dengan katanya tidak diajarkan ilmu, itu akan bertambah sakit, terutambah parah. Ini contohnya Mas Nur Salim ini. Karena ini informasinya barusan 1 bulan atau 2 bulan dipijit area yang luka. Jadi ingat, penanganan yang tepat akan sembuhnya cepat. Penanganan yang salah akan bertambah parah. Itu. Mungkin itu teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi melalui citra Nur Salim ini bisa bermanfaat, bisa membantu untuk edukasi masyarakat secara umum. Mantap.
Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim verifikasi dari MCO Arif. Di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendaftaran. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan atau teman-teman olahragawan yang mengalami cedera dan membutuhkan bagaimana tata cara mendaftar di MCO Arif. Tidak lupa teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan beberapa informasi-informasi terbaru dari YouTube MCO Arif. Oke, pertama update dulu aplikasinya karena kita sudah mengalami berbagai perubahan dan update yang terbaru. Jadi teman-teman yang sudah menginstal terkadang lupa atau tidak mengupdate aplikasinya, sehingga kami sarankan untuk diupdate dulu, dibuka di Play Store. Yang kedua, beberapa menu sudah muncul, yaitu form pendaftaran, status registrasi, biaya penanganan, informasi jadwal, dan FAQ. Untuk pertama, form pendaftaran. Pada informasi pendaftaran memberikan sebuah peringatan, yaitu mohon maaf kami tidak menangani satu cedera baru, estimasinya adalah cedera akut dari hari pertama sampai hari ke-8. Yang kedua patah tulang atau fraktur, retak, dislokasi. Yang ketiga adalah kelainan tulang. Yang keempat stroke. Yang kelima lumpuh. Dan yang keenam diabetes dan penyakit dalam lainnya. Kemudian lanjut mulai. Langsung isi jenis cederanya. Pilihlah jenis cedera sesuai yang digambarkan pada menu-menu jenis cedera. Jika tidak bisa melihat jenis cedera, lihatlah pada biaya penanganan. Yang kedua lama cedera. Yang ketiga adalah isi dengan jelas berapa kali terapi di MCO atau di tempat lain. Yang selanjutnya adalah penyebab cedera, jelaskan dengan rinci kronologis terjadinya cedera atau masih beraktivitas atau masih bisa berjalan, yang terganggu tentang kenyamanannya. Selanjutnya, pencet atau klik tombol selanjutnya, pilih cabang olahraga. Ada beberapa cabang: sepak bola, bulu tangkis, futsal, atletik, renang, bola basket, dan sebagainya. Pilih salah satu, misalkan karate. Status olahraganya sesuaikan hobi, atlet, atau lainnya. Jadi kalau untuk lansia yang mengalami cedera dan sudah tidak beraktivitas olahraga, mohon dijelaskan masih beraktivitas berjalan atau jalan pagi masih normal. Pilih lainnya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Isi data pribadi, nama harus diisi, jenis kelamin harus diisi, tinggi badan, berat badan, usia, pilih pekerjaan, alamat, nomor HP. Tujuan nomor HP di sini agar kami dapat menghubungi pada saat di hari H, pada saat penanganan. Jika kami tidak buka atau Bapak Ibu masih dalam perjalanan yang menandakan adanya terlambat datang atau hal-hal yang lain. Kemudian submit, misalkan nama Aziz, jenis kelamin laki-laki, pilih tinggi badan 160, berat badan 75, usia 35 tahun, pekerjaan wira swasta,
alamat Semarang, nomor HP bisa ditulis 0000 sekian. Selanjutnya, kemudian lanjut. Di sini ada pemberitahuan, mohon tunggu proses verifikasi oleh Amin MCO Arif. Jika verifikasi berhasil, silahkan pilih jadwal yang tersedia. Lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Submit. Kembali ke beranda, cek status registrasi. Jika ada status registrasi menunggu verifikasi, itu artinya menunggu. Estimasi verifikasi diusahakan tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada status sudah disetujui. Jika status sudah disetujui, silahkan diklik, pilih jadwal. Silahkan di scroll ke bawah. Jika ada warna hijau itu dapat dipilih, namun jika merah slot sudah habis. Pilih salah satu jadwal, misalkan hari Kamis 14 Desember 2023. Klik. Di sini menerangkan bahwa apakah Anda yakin memilih jadwal ini. Jika tidak yakin, jangan dilanjutkan. Jika yakin, pilih ya. Tunggu sebentar, akan muncul bank-bank yang ditunjuk, yaitu salah satunya Bank Mandiri, BNI, Permata, BRI. Mohon tidak memilih bank yang berbeda. Jika mentransferkan, misalkan yang dipilih BNI, transfer dari bank lain, mohon tidak. Jadi diharapkan mentransfer sesuai bank yang dipilih. Misalkan saya pilih bank BNI. Di sini ada cara bayar. Ada lewat ATM, ada internet banking, ada mobile banking, ada via bank lain. Kami sarankan transferlah sesuai dengan bank yang dipilih. Jika pada saat diklik di status registrasi tidak muncul pada saat memilih jadwal, silahkan keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk lagi, klik status registrasi. Di situ akan muncul menunggu pembayaran. Jika menunggu pembayaran, silahkan klik, lanjutkan, pilih bayar, dan akan memilih bank yang dituju. Jika tidak memiliki bank yang sesuai semua, silahkan pilih BRI, dibayar di agen atau retail kecil yang bertuliskan BRI Link. Di sana akan dibantu untuk proses pembayarannya. Jika terjadi pembayaran dan saldo sudah terpotong, namun setelah